Halo Sobat Kimiawan, salam reaksi positif. Selamat datang di podcast berjudul Posmain. Kimiawan beraksi, bumi pulih kembali. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aditya dari SMA Negeri 2 Tenggang Seberang. Hari ini saya bakal bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian kita teman-teman, yaitu tambang, kimia, dan bagaimana kita sebagai kimiawan muda bisa berperan untuk masa depan Green City IKN. Bayangin aja, bekas tambang yang dulunya menakutkan bisa berubah jadi tempat wisata dan pusat inovasi. Wah, kalau bisa hidup di bekas tambang, siapa yang nolak kan? Maka dari itu teman-teman, mari kita simak topik yang pertama, tambang yang merusak. Kalau bicara soal tambang, jangan cuma lihat keuntungannya saja. Faktanya, tambang itu seperti pisau bermata satu. Tajam untuk perusahaan, tapi melukai bumi dan masyarakat. Hutan hijau yang dulu jadi paru-paru dunia berubah jadi gundul. Lahan jadi bolong-bolong, ibarat luka terbuka di tubuh bumi. Secara kimia, oksidasi mineral sulfida menghasilkan asam sulfat. Begitu bercampur dengan air, jadilah air asam tambang yang membawa logam berat berbahaya. Sungai jadi keruh, ikan mati, sawah gagal panen, dan masyarakat kehilangan sumber air bersih. Yang lebih tragis dari itu, ribuan lubang tambang sering jadi kubangan maut. Sudah banyak korban jiwa tenggelam, terutama anak-anak. Bukannya memberi kehidupan, tambang malah meninggalkan kematian. Belum cukup dari itu, debu tambang bikin pernapasan warga terganggu. Jalan rusak karena truk raksasa, banjir, dan longsor jadi bencana rutin. Menurut guru besar lingkungan ITB, Henry Damanhuri, paparan logam berat bisa memicu penyakit kronis, menurunkan kecerdasan, bahkan meningkatkan risiko autisme. Ironisnya, perusahaan meraup miliaran rupiah, sementara masyarakat hanya diwarisi tanah rusak, penyakit, dan duka. Sekarang teman-teman, kita memasuki topik yang kedua, reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang. Sobat kimiawan, meski tambang meninggalkan kerusakan, tanah bekas galian masih bisa diperbaiki melalui tindakan reklamasi dan rehabilitasi. Seperti yang saya lihat langsung di PT Kitadin yang terletak di Desa Embalut, Kecamatan Tenggang Seberang, lubang-lubang tambang ditutup, tanah ditata ulang, lapisan tanah kaya akan unsur hara ditambahkan, dan vegetasi ditanam. Tanah asam dinetralkan dengan kapur, pupuk organik diperbaiki, hingga lahan kembali subur. Void yang dulu berbahaya berubah jadi danau jernih, kebun buah, perkebunan, lahan pertanian, dan peternakan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Disinilah kita kimiawan muda bertindak nyata. Kita bukan hanya belajar teori, tapi langsung menerapkan cara menetralkan tanah asam, mengembangkan pupuk ramah lingkungan untuk kesuburan lahan, mengolah air asam tambang menjadi air bersih, mengawasi dan mengedukasi masyarakat agar praktik hijau diterapkan sehari-hari. Dan dengan aksi nyata ini teman-teman, bekas tambang yang dulu menakutkan kini menjadi destinasi wisata alam, lahan produktif, dan sumber ekonomi bagi warga. Dari laboratorium sekolah hingga aksi di lapangan, kita, kimiawan muda, bisa melihat langsung dampak positif ilmunya, menyembuhkan bumi, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Green City IKN yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. Jadi, sobat kimiawan, tambang memang merusak, tapi bumi masih bisa disembuhkan lewat rehabilitasi dan reklamasi. Bekas tambang yang bisa jadi kebun, danau, lahan produktif, bahkan destinasi wisata yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai kimiawan muda, kita punya peran nyata, berinovasi, dan bertindak agar bumi tetap hijau dan sehat. Dengan ilmu dan kreativitas kita, bekas kerusakan bisa berubah jadi peluang untuk Green City IKN yang berkelanjutan. Dan saya, Inyoman Aditya dari SMA Negeri 2 Tenggang Seberang pamit dulu. Tetap semangat, lakukan reaksi positif, dan jadilah agen perubahan untuk bumi. Semangat tegar, religius, bersih, berprestasi. Lagi.